Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan program ini sengaja kami hadirkan untuk melakukan pencerdasan terhadap pemilih dan juga mensukseskan pemilu 2024. Dan salah satu, sebagaimana kita ketahui, salah satu peran partai politik adalah bagaimana turut serta mencerdaskan pemilih dan mensukseskan pemilu 2024 ini. Dan untuk hal tersebut kami telah mengundang 3 narasumber yang nanti akan berdialog dan juga berdiskusi bersama kita. Yang pertama telah hadir Bang Tigor Sinaga, Ketua DPW PSI Jambi. Selamat sore Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Baik. Kami juga telah mengundang ke studio TVRI Jambi Wakil Ketua Bidang Informasi DPW PAN Provinsi Jambi, Bang Ansori. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya agak kurang nyaman kalau panggil Bang, mungkin Bung lebih tepat. Biasanya panggil Bung ya, Bung Ansori. Baik, juga telah hadir di studio TVRI Jambi Wakil Ketua DPW Gerindra Provinsi Jambi, Bang Dr. Faisal Riza. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Sehat? Assalamualaikum, alhamdulillah sehat. Juga telah hadir bersama kita, audiens kita hari ini, mahasiswa dari Universitas Batanghari. Tangannya dong, gimana? Sehat ya semua ya? Baik. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan berdiskusi bersama 3 narasumber kita berkaitan dengan bagaimana upaya dari partai politik untuk mencerdaskan pemilih dalam pemilu 2024. Baik, saya mulai dari Bang Tigor dulu nih Bang. Di prolog tadi kan kita telah membahas bahwa salah satu peran partai, banyak orang memandang partai politik itu kan hanya sebagai yang paling utama gitu, sarana politik dan berfungsi untuk para kader partai politik. Tapi kalau kita selami lebih jauh, sebenarnya peran partai politik dalam pemilu itu kan tidak hanya berbicara tentang kekuasaan, tapi juga bagaimana komitmen kita menciptakan pemilu ini berhasil, sukses, dan sesuai dengan harapan masyarakat ini menciptakan demokrasi yang demokratis. Dalam konteks ini bagaimana PSI memandang tentang pemilu yang damai dan demokratis ini? Terima kasih. Jadi PSI itu partai yang dibangun oleh anak-anak muda. Oke. Ya, yang kita lihat ke depan adalah future, masa depan. Tentu yang kita konsepkan ke depan, yang kita tawarkan ke masyarakat adalah masa depan. Oke. Indonesia masuk ke era bonus demografi 13 tahun lagi. Puncak bonus demografi kita akan terjadi 2035. Ya. 13 tahun itu pendek sekali. Sehingga pemilu kali ini sangat penting. Ya. Pak Jokowi sudah katakan pemilu 2024, 2029, 2034 ini penting. Ya. Jadi teman-teman, terutama untuk kalangan muda, ayo ikuti. Ya. Berpolitik itu bukan sekedar mencari jabatan. Kita sengaja kita membuat konsep untuk membuat bagaimana Indonesia ke depan. Indonesia yang maju, Indonesia yang cerdas, Indonesia yang setara. Jadi ya. Poinnya adalah politik bukan hanya berbicara bagaimana mencapai kekuasaan. Betul sekali. Baik. Kalau PAN sendiri memandang, Bang Ansori. Ya. Saya rasa dalam pemilu ini kan sudah menjadi pesta 5 tahun sekali. Dan itu memang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, yang pasti tentu seperti saya sepakat apa yang dibilang Pak Tigor tadi, misi dari partai politik ya tidak hanya sebatas untuk mengejar kekuasaan, tapi perlu juga bagaimana sesuai dengan tema kita hari ini yang mencerdaskan pemilu juga ini. Karena menurut saya pemilih yang berkualitas juga akan menentukan masa depan bangsa ini menjadi bangsa. Dan tentu untuk membuat pemilu ini cerdas, saya rasa tidak hanya sebatas tugas KPU ataupun penyelenggara pemilu lah ya, bukan hanya tugas penyelenggara pemilu. Berarti semua stakeholder, semua lapisan, termasuk juga adik-adik mahasiswa juga harus memberikan edukasi itu. Lalu berkaitan dengan, setuju tidak jika partai politik itu sebenarnya sarana untuk memperoleh kekuasaan? Ya, dalam satu sisi memang seperti itu. Iya, perannya ya. Perannya seperti itu. Tapi bagaimana untuk mencapai satu tujuan itu ya tidak boleh juga kita menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara. Ya inilah peran partai politik juga pasti harus memberikan edukasi kepada pemilih. Misalkan bagaimana pemilih juga harus melihat figur ataupun calon yang akan dipilih. Baik. Latar belakangnya dilihat, Ya. bagaimana sosoknya, apakah mereka ini punya visi misi ke depan. Ya. Kan? Artinya bagaimana masyarakat pemilih hari ini tahu siapa yang dipilih, kenapa dan dipilih, dan reasoningnya seperti Jangan apa. seperti membeli kucing dalam Baik. karung, apalagi
datang tim sukses yang kira-kira Baik. diiming-imingi dengan di lain tanpa program. Baik, nanti kita akan bahas yang itu, Bang. Kalau Gerindra memandangnya. Ya, kami di Gerindra tentu memiliki satu pandangan yang kurang lebih sebenarnya sama. Bagaimana kita memandang pemilu itu sebagai satu sarana Ya. untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Tujuan akhirnya tentu adalah bagaimana mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ya, artinya klop ya, tujuannya sama. Tujuannya ya. jelas itu. Nah, dalam kaitan itulah Partai Gerindra tentu berkeinginan agar calon-calon legislatif itu adalah terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi, Ya. memiliki keinginan untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Kami berkeyakinan ya, partai politik adalah sebagai salah satu sarana dalam mencapai tujuan bernegara. Ya. Ya. Dan bisa dibayangkan kalau misalnya orang-orang di politik ini adalah orang-orang yang tanda petik ya, memiliki tujuan-tujuan yang tidak baik. Ya. Ya, kami selalu berkata, kami selalu menyampaikan kalau politik itu diisi dengan orang-orang baik, insya Allah negara kita akan baik. Ya, lalu bagaimana kita partai sendiri, kita bicara Gerindra ini, memastikan bahwa orang-orang yang dicalonkan itu adalah orang-orang yang punya tujuan baik tadi? Iya, kami memiliki mekanisme. Oke. Ya, selain kita mendorong kader-kader terbaik, tentu juga kita membuka kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar. Seluruh lapisan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat. Dan yang caleg-caleg Gerindra semua bukan semuanya kader. Walaupun pada akhirnya salah satu ketentuannya kan harus memiliki kartu tanda anggota. Ya, yang Tapi kemudian yang kami juga menjadi rekrut, kader gitu ya. akhirnya menjadi kader. Tapi kami merekrut itu orang-orang yang kami melihat merupakan tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang memiliki kepentingan, memiliki idealisme sama dalam membangun bangsa dan negara ini. Kami pikir itu salah satu kesempatan yang baik. Ya, untuk mewujudkan apa yang memang menjadi cita-cita bangsa ini. Baik. Setuju, Bang Ansori? Sangat setuju, dan memang ini tujuan sebenarnya. Hmm. Menurut saya. Hmm. Tujuan sebenarnya itu ya pada akhirnya bagaimana bangsa ini, negara ini semakin hari semakin baik, Ya. masyarakatnya semakin makmur, Ya. tata kelola pemerintahnya juga semakin baik, Ya. sehingga ya semua tujuan partai politik akan tercapai. Nah, mungkin pertanyaan yang sama. Lalu PAN melakukan apa untuk menjamin itu adalah orang-orang baik? Lebih kurang kena dalam partai kami juga punya mekanisme Ya. yang paling didahulukan, misalkan untuk figur yang akan dicalonkan tentu ya figur terbaik, Ya. terbaik yang akan dicalonkan itu. Nah, selain itu ya PAN juga membuka bagi siapa saja warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri PAN. Dan tapi itu juga melalui screening juga, kita lihat latar belakangnya seperti apa. Latar Ya. belakang maksudnya? Ya macam-macam. Misalkan latar belakangnya apa sih yang mereka lakukan selama ini. Oh, Ada tentu figur yang akan dicalonkan itu yang jelas yang terbaik, dan kami berkomitmen tidak akan mengecewakan masyarakat. oke. PSI melakukan hal yang sama, Bang Tigor? Secara Umum. urutan Iya. pasti sama. Oke. Cuma sedikit berbeda. Nah, yang berbeda apanya nih? Proses kaderisasi pasti berjalan, Iya. seleksi pasti berjalan. Kita punya 3 syarat utama untuk Di PSI ya? Di PSI. Oke. Ya. Pertama, nggak terlibat KDRT. Itu penting buat kita. Ya. Itu di internal ya diberlakukan gitu ya? Untuk seleksi, Untuk semua, seleksi tadi. semua caleg. Tadi kita bicara untuk menghasilkan caleg yang baik, Iya. anggota legislatif yang baik itu kita harus seleksi pertama, tidak KDRT. Tidak KDRT. Karena orang yang KDRT pasti punya sifat yang nggak bagus. Oke. Nanti. Ya, ini pasti. Kemudian tidak pernah terlibat korupsi. Ya. Itu satu poin. Ya. Ini yang paling utama di kita. Ya. Ya. Kemudian kita anti intoleransi. Intoleransi. Ya. Ini 3 hal ini yang utama yang harus kita terapkan sebagai calon legislatif yang bisa masuk ke Di kita. samping juga hal-hal yang sama juga dilakukan oleh partai. Yang lain sama lah, ya proses seleksi, lihat kapasitas, ya kapasitas building seperti apa orang-orang itu masing-masing. Terus tentu kita bicara peluang, Baik. keterwakilan, ya kita bicara keterwakilan dari etnis mana. Baik. Kita harus bicara seperti itu, karena memang kita ini kalau bicara demokrasi itu keterwakilan, ya.
demokrasi yang baik bisa kita lakukan kalau memang keterwakilan terpenuhi. Iya. Itu kira-kira itu. Saya ke Bang Faisal Riza. Kalau kondisi politik antar partai kita hari ini seperti kita duduk hari ini, ya, pemilu kita ini akan damai dong Bang, mestinya. Sebenarnya ada nggak komunikasi kita gini gitu ya di antar partai politik itu? Sering ya. Sering ya? Sering. Nanti saya konfirmasi nih ke partai lain Oke, ya. Sering ya? sering. Karena gini, saya kebetulan kan sebagai wakil ketua DPRD provinsi ya. Ya. Kami di dalam terus terang dengan kawan-kawan partai lain sangat baik hubungannya ya. Kita komunikasi setiap hari karena kan fraksi merupakan kepanjangan tangan dari partai. Okay. Pasti apa yang disampaikan fraksi tentu sampai juga ke partai. Yeah. Perkembangan apapun program pemerintah yang kita lakukan di DPRD pasti akan sampai dan kami bahkan lebih banyak bercanda ya. Jadi saya harus menegaskan juga masyarakat harus melihatnya secara utuh. Bahwasanya memang kita memiliki kepentingan dan tujuan tersendiri, tapi sebenarnya tujuannya sama. Pada akhirnya tujuan akhirnya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia, pasti itu. Ya, tapi dalam proses-proses ya perbedaan itu saya rasa adalah hal yang lumrah ya dalam kehidupan sehari-hari pun itu kita alami. Justru ada yang mengatakan checks and balance itu terjadi karena ada perbedaan itu. Iya. Nah, makanya saya bilang kami selalu berkomunikasi dengan kawan-kawan ya. Kalau di unsur pimpinan juga kan sudah jelas ada PDIP, ada dari Golkar, Demokrat, dengan kawan-kawan juga ada PAN di sana. Sangat baik. Jadi masyarakat jangan melihat pemilu ini harus kita suasanakan suasana yang gembira, riang gembira sebagai pesta demokrasi. Gimana sih kalau kita ngomongin pesta? Pasti sesuatu yang bahagia dan gembira. Membahagia, gembira. Ya, ini yang sebenarnya harus dipahami. Jangan sampai gara-gara perbedaan pilihan kemudian sesama tetangga tidak bertegur-teguran, bermusuhan. Itu yang harus kita hindari. Masyarakat harus melihat ini sebagai pesta demokrasi dan kita harus riang gembira dalam menyambut ini semua. Karena disinilah kekuasaan rakyat itu ditentukan. Ya. Dan kita menentukan itu dengan riang gembira. Iya. Gitu ya. Bagaimana Bang Ansori? Komunikasi jalan nggak nih? Saya rasa wajar lah, mungkin Gerindra dengan PAN koalisi ini ngatur karena sama. Karena memang pesan ketua umum kami menghadapi pesta ini memang benar-benar yang gembira, Pak. Harus yang gembira. Jadi pesan beliau, kita tidak ada lagi menghadapi pemilu ini dengan rasa kaku. Bahkan kami disarankan kepada semua kader-kader atau caleg-caleg itu ya sering-seringlah duduk bersama dengan siapapun. Termasuk antar partai. Jangankan antar partai, antar caleg aja. Saya misalkan, contoh maaf ya, baru pulang dari Tebo kemarin, itu beberapa caleg DPRD provinsi yang satu dapil sama saya. Ketika kami mengadakan pesta pernikahan, saya undang semua. Dan alhamdulillah datang semua, Pak. Datang semua itu. Nah, akhirnya kita duduk bareng, foto bareng, ya sambil juga masyarakat melihat, oh ternyata sesama caleg yang satu dapil aja tentram gitu. Apalagi ngapain kita harus musuhan seperti itu tujuan kita sebenarnya. Baik, kita tahan dulu Bang Tigor, Bang Ansori dan Bang Faisal Riza. Kita rehat sejenak dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, sebuah program yang kami hadirkan sebagai wadah edukasi pemilu bagi masyarakat Indonesia. Baik, saya ke Bang Tigor, Bang. Bang, kalau kita lihat ya artinya kan ya sebenarnya antar partai itu harmonis sebenarnya, berjalan dengan baik, komunikasi berjalan baik. Lalu sebenarnya apa sih yang kita khawatirkan dari pemilu yang kalau udah ada kata pemilu damai, artinya ada potensi untuk pemilu tidak damai. Setuju Anda ada potensi kita pemilu tidak damai? Seharusnya enggak ya. Seharusnya kita kalau aja kita mengerti tentang arti demokrasi. Proses demokrasi adalah memilih pemimpin dengan cara-cara yang baik. Kalau saja proses demokrasinya berjalan dengan baik, kita akan mendapatkan pemimpin yang baik. Nah, keraguan, ketakutan teman-teman biasanya ketika ada ketakutan untuk tidak fair atau unfairness dalam yang dilakukan oleh beberapa pihak lah. Jadi artinya kecurigaan itu muncul. Nah, untuk kita ingin menjalankan pemilu damai, saya pikir fairness ini yang harus kita tegakkan. Ya, keterbukaan perlu disampaikan,
nggak ada itu namanya politik uang, nggak ada itu namanya politik kelompok-kelompok ya, yang sangat mendiskreditkan kelompok lain. Ya, ini saya bicara supaya kita sama-sama menikmati bahwa ini pesta demokrasi. Kalau saja kita menjalani pesta demokrasi dengan baik dan benar, saya pikir nggak ada alasan kita untuk ribut. Ya. Kita harus menerima itu kalau berjalan dengan fairness. Nah, munculnya rasa curiga ini yang menyebabkan mungkin akan terjadi unfairness di setiap pelaksanaan pemilu ini. Itu yang mungkin menggugah orang untuk saling curiga. Kemudian hoax juga, kita coba meredam hoax. Ayolah kita lebih dewasa. Saya pikir sih kita bicara dengan memilih pemimpin yang kemampuannya, kapasitasnya, bukan isi tasnya. Ya, ini yang selalu kita sampaikan. Jadi saya pikir kalau kita sadar proses demokrasi kita jalankan dengan baik, fairness, nggak ada itu keributan. Ya, pasti. Apalagi duduknya gini ya, damai. Oh iya, gitu ya. ber-AC lagi kan, tenang. Masalahnya kalau di lapangan ya. Baik, saya ke Bang Faisal Riza. Bang, akhirnya kan kita akan kembali kepada, udah disinggung sih sama Bang Tigor tadi, berkaitan dengan ya ujung-ujung bicara kampanye sih sebenarnya. Tentu ya setiap partai politik mungkin kita meyakini punya teknik, metode, dan tentu konsep sendiri lah. Tentu yang paling penting adalah sebenarnya bukan bicara apa metode dan cara yang dipakai sebenarnya, tapi lebih berbicara bagaimana sebenarnya partai meng-create proses kampanyenya itu bisa berjalan dengan baik, pesan tersampaikan, dan juga tentunya adalah ya tercipta kampanye damai. Di Gerindra sendiri Bang, bagaimana Bang? Ya, kami sudah jelas Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan kader selalu mengedepankan agar perbedaan yang muncul ya di antara partai politik itu dianggaplah suatu keindahan. Ya. Karena apa? Karena kalau kita menciptakan, kalau kita ingin berbuat sesuatu buat masyarakat, itu pastilah dengan caranya masing-masing. Kita harus melihat dulu, kita bicara dua nih kalau menurut saya. Satu adalah strategi partai politik. Kita bicara visi misi, kemudian program dari masing-masing partai politik di situ. Kemudian berikutnya lagi, karena ini pemilih, pasti ada strategi dari para masing-masing calon, para caleg, ya. Tetapi strategi dari masing-masing caleg itu lebih ke arah bagaimana bisa mendapatkan simpati dari masyarakat. Kalau kita bicara program, saya rasa jelas masing-masing sudah punya, ya. Seperti salah satu yang diprogramkan di Partai Gerindra adalah penekanan kepada peningkatan gizi masyarakat dengan pemberian insya Allah kalau Pak Prabowo terpilih ya, makan siang diberikan gratis, kemudian susu diberikan gratis. Itu salah satu program. Masing-masing partai tentu memiliki program sendiri. Nah, strategi caleg ini tentu menyampaikan kepada masyarakat, ini loh ya program dari partai kami. Nah, kemudian tentu pendekatan-pendekatannya itu kan lain lagi. Ada strategi mungkin pendekatannya ke kalangan milenial, ke anak-anak muda, ya kan. Ada juga nanti disesuaikan lah dengan kondisi lapangan. Kalau di kalangan petani mungkin kawan-kawan mungkin berjanji, oh ya akan memberikan pupuk gratis. Nah, itu pendekatan-pendekatan strategi yang digunakan oleh masing-masing caleg. Tapi secara keseluruhan, saya rasa kami terus terang menekankan sebenarnya bagaimana program partai ini tersampaikan kepada pemilih. Baik. Saya ke Bang Ansori. Bang, ada kaitan itu. Sempat dibicara tentang pendekatan. Sebenarnya antar partai ini punya apa sih kalau bahasa marketing itu punya pangsa pasar sendiri, atau memang artinya punya coupling sendiri, atau memang sebenarnya sedang cari-cari coupling masing-masing ini? Itu gimana? Sebenarnya yang terjadi nih. Atau jangan-jangan sudah punya coupling masing-masing gitu. Misalnya ini couplingnya Pak Faisal Riza jangan diganggu gitu. Oh gitu, pembagian wilayah ya. Sebenarnya antar partai sih. Ya, saya rasa masing-masing partai, apalagi memang sudah setiap 5 tahun sekali partai politik ini sudah mengikuti konsentrasi itu kan. Mereka juga ya rata-rata sudah punya sudah punya strategi sendiri, bahkan sudah mengkaji sendiri wilayah-wilayah ataupun kebutuhan-kebutuhan wilayah masing-masing konstituen gitu kan. Seperti kami yang dari PAN itu Ketua Umum kami juga selalu menyampaikan kepada para caleg ataupun para kadernya di bawah, pertama memang harus rajin-rajin turun ke bawah dengan tujuan pertama bukan hanya untuk bersosialisasi diri kita sendiri, tapi juga perlu juga untuk melihat kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di bawah. Makanya dengan kita rajin-rajin turun ke bawah,
tentu banyak hal yang kita dapatkan. Misalkan seperti saya sering turun ke dapil Bungu Tebo misalkan, ternyata memang betul banyak persoalan. Terkadang masyarakat itu tidak hanya ketika ketemu dengan caleg, pikiran mereka tidak hanya sebatas materi, tidak, tapi ada keluh kesah yang disampaikan kepada kita, dan mereka juga masih punya harapan gitu. Nah, kalau seandainya nanti kami seandainya nanti bisa diwakilkan, kami berharap misalkan bagaimana membantu kami dari sisi infrastruktur misalkan, bagaimana membantu kami yang sekarang dalam persoalan konflik lahan gitu kan. Nah, yang begitu-gitu tuh sudah banyak yang kita dapatkan. Nah, tentu ini akan menjadi catatan kita ke depan, dan itulah nanti yang mungkin akan kita perjuangkan ketika kader-kader kita juga duduk di artinya sebenarnya partai politik ini sebenarnya baik mau terus terang atau enggak terus terang sebenarnya udah punya peta masing-masing. Udah punya peta masing-masing lah. Iya. Setuju lah ya Bang Faisal Riza ya. Tinggal mencari yang lebih konkret lagi gitu kan. Baik, saya ke Bang Tigor. Bang Tigor, masih mengenai kampanye. Salah satu isu yang saat kita bicara kampanye itu adalah hari ini, saat kita berbicara perkembangan informasi dan teknologi, itu adalah berkaitan dengan salah satu tantangan itu adalah hoax. Bagaimana PSI menangkal hoax di dalam penyelenggaraan pemilu? Gini, PSI ini kita merumuskan partai dengan gagasan. Karena memang PSI terdiri dari banyak anak muda, ya, kita selalu mengandalkan gagasan. Gagasan yang keluar dari kita itu adalah merupakan amplifikasi sebenarnya dari yang ada di masyarakat. Ya. Penguatan-penguatan sekaligus memberikan solusi. Gagasan-gagasan itulah yang kita jual ke masyarakat. Sehingga mestinya kita nggak akan bicara hoax di situ. Mestinya dari kita, ya, dari PSI itu bicara fakta. Realita apa? Kondisi masyarakat seperti apa? Kita amplifikasi, kita perkuat, diangkat, kemudian kita kasih solusi. Itulah gagasan kita. Sehingga dengan demikian masyarakat akan memberikan suaranya ke kita. Kalau memang kita mendengar apa yang diteriakkan oleh mereka. Nah, hoax itu jelas. Ketua umum kita yang baru, Mas Kaisang, saya bangga sekali. Pertama dilantik dia bilang, mari kita melakukan politik kegembiraan, no hoax. Ya, ini komitmen kita. Dan ini ternyata memang kondisi seperti inilah anak muda, anak muda banget. Sebenarnya kalau kita lihat anak muda itu nggak ada jiwa-jiwa hoax mereka. Ya. Jujur, kalau memang saya punya anak loh, anak muda pasti. Saya lihat mereka itu lebih transparan, mereka itu lebih kritis. Jadi kalau bicara hoax itu, sorry dibilang, itu masa lalu lah. Ya. Nggak akan maju kita dengan hoax. Nah, kesadaran ini yang kita ajak untuk teman-teman semua supaya jangan hindarilah hoax. Saya pikir nggak ada rumusan hoax buat kita. Ya itu kalau kami di Jambi, terutama PSI Jambi, nggak akan melakukan hoax. Baik. Gerindra sendiri, Bang, ini kita tidak bisa mungkin, artinya ruang informasi teknologi hari ini, media sosial itu kan ruangnya luas sekali gitu, dan tidak ada batasan ruangan itu. Bagaimana memastikan itu, Bang? Setidaknya dalam internal begitu. Ya, kita sepakat bahwasanya perkembangan teknologi ini membuat ruang tanpa batas. Ya, seperti satu berita aja dalam hitungan detik sudah bisa nyebar kemana-mana. Ya. Nah, oleh karena itu kami sebenarnya Partai Gerindra terutama menginginkan bagaimana kita bisa mencerdaskan pemilih. Ya, bagaimana pemilih itu diberikan satu informasi, ya, bahwasanya apa yang menjadi berita-berita hoax itu memang harus kita klarifikasi. Ya. Artinya bagaimana pemilih bisa selektif begitu? Iya, ya kita bicara lah yang terbaru kan. Pak Prabowo kan dibilang sampai ya terkait dengan Wamentan waktu itu kan. Ada berita-berita seperti itu. Kita memberikan satu gambaran sebenarnya berita itu tidak benar. Nah, oleh karena itu kami ingin sebenarnya para pemilih ini juga tidak semerta-merta, tidak mudah untuk percaya. Lihat dahulu sumbernya, ya, dari mana asal beritanya, ya, terutama berita-berita yang kadang-kadang kan banyak sekali berita-berita yang berseliweran, ya, entah akun dari mana tiba-tiba bisa menyampaikan sesuatu berita. Nah, ini yang paling tidak juga menjadi satu tugas bersama lah, bagaimana kita semua ini bisa mencerdaskan pemilih, sehingga pemilih juga tidak mudah, ya, terhasut gitu, terkait dengan berita-berita. Kita juga menghindari juga
jangan sampai politik identitas juga muncul kembali seperti yang sebelumnya pernah terjadi. Oleh karena itulah kami pikir kita perlu juga ya pendidikan terhadap pemilih ini, memberikan satu gambaran terkait dengan apa yang ada, dan saya sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh TVRI saat ini ya dengan bagaimana mencerdaskan pemilih, dan itu yang menurut kami adalah hal yang sangat penting dalam rangka kita menghindari berita-berita hoax, dan itu sangat berbahaya, dan itu bisa memecah kita sebagai satu bangsa. Baik, PAN sendiri Bang Ansori, kampanye berita hoax, media sosial. Kalau PAN sendiri memang yang namanya hoax itu sebuah larangan yang sangat kita prioritaskan. Karena apalagi kita lihat bahayanya hoax ini memang luar biasa. Ya, ketika masyarakat termakan dengan isu-isu yang tidak benar, apalagi menimbulkan perpecahan, bahkan bisa terjadi pertumpahan darah. Nah, saya rasa itulah potensi kampanye pemilu yang tidak damai. Sangat kita lihat pemilu tahun lalu, bagaimana rasanya sampai hari ini pun hawa perpecahan itu masih ada gitu kan, bagaimana terciptanya cebong kampret misalkan. Nah, makanya saya sepakat dengan beberapa statement dari petinggi partai politik bahwa tahun ini memang benar-benar damai lah. Nah, untuk mengantisipasi itu salah satunya ya kita juga harus terus menceritakan bagaimana bahayanya hoax gitu kan. Bagaimana juga bagi anak-anak muda yang tadi sekarang dengan akrab dengan gadgetnya, dan setiap menit itu masuk berbagai macam berita, dan itu perlu tabayun kalau dalam bahasa ininya kan, perlu konfirmasi kebenaran berita itu. Ya apalagi sekarang zaman serba canggih, macam-macam, yang foto kita lagi ketawa bisa jadi cemberut. Itu hal-hal kecil itu kan hoax namanya kan. Misalkan ada penggalan-penggalan dari pembicaraan dipotong, sehingga itu membuat asumsi sendiri. Nah, dengan seperti itu bukan hanya bukan hanya berdampak kepada pribadi seseorang, tapi benar-benar berdampak kepada secara luas gitu. Berdampak secara luas. Ya, makanya sangat betul tadi salah satunya juga bagaimana pemilih ini harus cerdas. Salah satu cerdas bagaimana menangkal hoax itu tadi. Baik. Menurut saya. Saya ke Bang Tigor nih Bang. Ini sebenarnya isu fundamental sih dalam pemilu. Di saat kita bicara demokrasi, endingnya adalah hasil pemilu yang demokratis, dan proses demokratis itu artinya kan ada proses pemilu yang berjalan secara transparan, fairness seperti yang Anda bilang tadi. Tapi ada satu sebenarnya yang mengganggu dan masih mengganggu sebenarnya pemilu kita hari ini, yakni persoalan money politik. Nah, PSI memandang money politik. Wah, ini saya pikir kalau bicara money politik itu realitas sekarang kalau lihat ke lapangan, lihat masyarakat. Tapi ya mbok yao kata orang Jawa, ya kok kita mau dibeli dengan senilai segitu duit ya, kecil sekali kalian. Jadi kecil sekali, teman-teman yuk kita cerdas lah. Jadi teman-teman, berapa sih yang kita bisa dibayar untuk itu? Jadi terlalu rendah kita. Kalau di internal PSI sendiri terhadap para kader atau para calon ini, dari awal kita tegaskan no money politik. Ya, di Jambi ini kita sedang menggalakkan low cost politik. Low cost politik. Jadi politik berbiaya murah. Karena nggak mungkin orang-orang pintar, orang-orang baik kayak adik-adik ini masuk ke politik kalau biayanya mahal. Orang bodoh yang mau masuk ke politik dengan biaya mahal. Kenapa? Dia harus mengembalikan. Itulah awal korupsi. Nah, kalau kita sepakat untuk memberantas korupsi, kita masuklah dengan metode yang sama, metode yang pas. Kalau politik masih dinilai jahat, kemudian mahal, kemudian menakutkan, ya nggak mungkin lah orang-orang pintar mau masuk ke politik. Nah, itu konsep kita. Jadi kita menghindari money politik di PSI. Kenapa? Dan memang di partai PSI rata-rata anak muda. Anak muda itu cuma ada tiga macam. Satu, dia karena kemudaannya, ya, dia nggak punya duit, ya, miskin harta, ya. Kemudian miskin pengalaman. Kalau miskin harta, miskin pengalaman, terus anak muda cuma kaya semangat. Ini kelebihan kita. Nah, ini yang kita create. Tiga kondisi ini yang kita create untuk bagaimana menggiring teman-teman ini bisa bersosialisasi dengan baik. Dengan biaya murah. Teknologi tadi digunakan dengan baik. Jangan dengan hoax. Kita bisa jualan diri kita seperti apa dengan teknologi yang baik. Kita bisa tricky dan hoax itu beda tipis. Ya. Kita bicara tricky dan hoax, ya, beda tipis.
Nah, kita bisa pakai trik yang pas tanpa mengikuti hoax. Ya, ini yang kita gerakkan di PSI, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman DPR yang maju di partai politik kita, yang maju ke caleg sekarang ini, anak-anak muda. Ya, rata-rata miskin pengalaman, miskin harta pula. Ya, punya semangat kok. Kalau saya bilang kalau kalian nggak punya semangat, ya mati aja lah. Baik. Nah, itu yang membuat kita optimis, no money politik di PSI. Baik. PAN sendiri di internal berkaitan dengan money politik. Money politik di PAN sendiri memang sesuatu yang sama dengan hoax tadi, penolakannya sangat tinggi. Ya kan? Ya artinya sama seperti yang disampaikan Pak Tigor tadi sebenarnya kan. Bahayanya money politik ini yaitu jangan sampai nanti ketika orang yang hanya bermodal materi, tidak memiliki visi misi yang jelas, tidak bisa berbuat apa-apa setelah itu, akhirnya ya menjadi penyesalan terjadi terhadap pemilih. Makanya kalau saya sendiri, Bung Doni, terlalu sering saya menyampaikan tentang buruknya hasil dari money politik itu. Salah satu contoh gini saya bilang, kalau mungkin setelah ada pemilihan atau setelah ada DPR yang mereka kecewakan, wah setelah itu telah duduk, jangankan untuk ketemu, HP saja susah segala macam kan, untuk dihubungi misalkan ada gitu. Sering saya dengar itu. Tapi saya bukannya membela itu, enggak. Nah itulah mungkin salah satu dulu ketika mereka ikut mencalonkan diri, uangnya banyak habis di situ, modalnya banyak habis di situ kan. Tidak berbicara program, tapi hanya benar-benar mengandalkan uang gitu kan, money politik. Nah sehingga setelah dia duduk, yang dipikirkan ya bagaimana mengembalikan modal dulu gitu kan. Sementara setelah kami hitung-hitung, kalau gaji DPR mungkin bang ini sudah tahu sendirilah, mungkin dalam 1 tahun 2 tahun tuh susah untuk mengembalikan modal yang ada gitu kan. Artinya PAN tetap komit, insya Allah komit, kita tetap bagaimana tetap percaya bahwa tanpa money politik, kita dengan modal keberanian, dengan tekad yang kuat, modal keikhlasan untuk berbuat ke depannya, kita yakin tanpa money politik kader kita bisa untuk terpilih oleh masyarakat. Baik, di Gerindra, Bang Pasha Riza. Ya saya rasa sama ya, kita menentang money politik ya. Dan saya pikir juga aturan-aturannya sudah jelas. Aturan-aturan sudah sangat melarang. Hukumannya juga luar biasa. Ancaman hukumannya juga luar biasa. Bahkan kan dari KPK sendiri juga sudah menyatakan tolak money politik. Ini merupakan satu tugas bersama. Tapi kita juga tidak bisa mengingkari kadang-kadang masyarakat juga memiliki pemikiran tersendiri. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan lebih banyak kepada program base. Lebih ke arah program. Kalau kita ketemu masyarakat seperti yang saya lakukan, oke nih satu desa. Apa yang diperlukan? Jadi kita bicara satu desa itu banyak nggak anak-anak mudanya yang menganggur misalnya. Nah karena program pemerintah sekali sebenarnya sangat banyak. Begitu dia terpilih, dia bisa membentuk 5, 10 sampai 20 orang. Kemudian kita bisa memberikan mulai dari pelatihan, kemudian pemberian bibit-bibit, program-program banyak-banyak. Sapi, bibit kambing, bibit ayam. Nah kemudian juga kelompok lain juga. Kalau misalnya ternyata kita sudah masuk di situ, banyak program-program yang bisa kita dapatkan. Jadi kami lebih menekankan pendekatan kepada program, daripada kita bicara jual beli. Nah oleh karena itu kami mengharapkan pemilih juga harus rasional. Rasional dalam arti juga lihat nih kira-kira nih kompetensi calegnya bagaimana, gitu kan. Nah ini yang harus dinilai. Apakah nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Ansori, jangan sampai nanti setelah duduk susah dihubungi gitu. Ini yang harus yang harus juga dipahami oleh masyarakat gitu. Sehingga lebih baik menolak. Kalau kita bicara lah, kalau money politik antara 5.000 sampai 100.000 mungkin. Taruhlah 100.000 misalnya, orang misalnya mau memberikan uang 100.000 untuk itu 5 tahun. Berarti setahun cuma dapat 20.000 gitu kan. Padahal kalau hitungannya gitu ya Bang Iya kurang lebih kan. Kalau pemilihnya rasional, makanya kita tadi kan kalau pemilihnya rasional, yuk masa sih 100.000, lebih baik kan kita program pemberdayaan, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas pemuda. Sehingga itu lebih bermanfaat dan itu bergulir, berkelanjutan. Bayangkan kalau misalnya satu desa semua kemudian kita
kasih bantuan buat masyarakat, dan kemudian 10-20 orang ini kalau kita bicara misalnya bantuan ternak kan bergulir, nambah terus. Pada akhirnya apa? Peningkatan ekonomi masyarakat. Dibandingkan ya kita bicara tadi. Oke, politik transaksional yang tadi. Politik transaksional yang sangat merugikan saya rasa buat masyarakat. Gitu. Baik. Saya ke Bang Tigor lagi. Bang, ya lagi-lagi kita kan berbicara tentang pemilih. Bahkan yang justru dikhawatirkan adalah, ya kita sepakat bahwa partai politik hari ini berkomitmen no money politik. Tapi yang kita khawatirkan adalah kita tidak mengatakan budaya, tapi hal yang buruk, tapi yang kemudian membudaya, gitu, berkaitan dengan money politik. Yang akhirnya, ada tidak kekhawatiran partai politik sebenarnya, bahwa ketertarikan pemilih hari ini untuk artinya berpartisipasi itu karena money politik? Ya, secara kasat mata kelihatan seperti itu, ya kan? Bahwa mereka datang ke TPS karena ada yang mensponsori. Iya. Ya. Nah, ada keraguan partai politik kalau bagi PSI sendiri? Kalau saya lebih yakin kalau kita bicara seperti tadi program, ya, konsep apa. Nah, yang saya merasa agak miris, apa sih tugas anggota DPR itu? Ya. Calegnya seperti apa? Ini baru caleg kalau sudah bikin program bantuan ini, bantuan itu, ya, tentu dia akan kembali itu duit dengan modal, ya kan? Nah, kami di PSI cenderung bicara gagasan. Kalau kami jadi seperti ini konsep kami, masalah Anda kita artikulasi dengan bagus, kita rekam, kita kasih solusi. Begitu kita duduk, kita akan bicara perbaikan itu, ya. Kita bicara banyak ke depan, program ke depan. Nah, kalau sekarang ini masyarakat tolong juga sadar, ya, jangan kalau ada caleg masuk minta diperbaiki jalannya. Ya. Kenapa, Bang? Ya banyak sekali kan. Nah, jadi yang saya lihat di masyarakat tadi, kalau kita datang ke daerah, ya mereka minta perbaikan jalan, dia minta perbaikan kayak tadi, bantuan untuk pupuk, bantuan untuk peternakan. Nah, teman-teman apa yang saya hormati, anak-anak muda terutama atau para pemilih lah, bahwa kami ini berkontestasi. Kalau kami mengeluarkan biaya besar, pasti akan minta pengembalian. Itu hukum ekonomi. Ya, kalau kita keluar biaya besar, akan minta kembali. Nah, pengembalian pemasukan seorang anggota legislatif dari mana? Dari gaji, dari insentif dan lain sebagainya, uang rapat dan segala macam. Nah, kalau itu tok sumber pemasukan, pasti biaya besar tadi nggak akan kembali modal. Ya, kecuali dengan korupsi. Nah, kalau dengan Anda minta duit, ya, minta program, minta kita perbaiki jalan, besok pasti anggota legislatif terpilih akan minta pengembalian modalnya dengan korupsi. Jadi teman-teman, saya berpikir ayo kita sama-sama cerdas, ya. Kita ini memilih anggota legislatif dengan kapasitasnya. Bukan lihat isi tasnya. Ya. Bukan isi tas. Sebelumnya Bang, kita terima tanggapan dari mahasiswa, adik-adik mahasiswa dulu. Baik, silakan. Yang menanggapi. Ya, silakan. Baik, izin berdiri, Bang Tigor, Bang Asori dan Bang Dita. Sebelumnya, kenalkan, saya Dito Syakbantio dari mahasiswa Unbari. Pertama, izinkan saya memberikan pandangan, kritik dan pertanyaan kepada abang-abang. Dipersilakan. Iya. Pertama, menurut saya, demokrasi Indonesia itu bukan demokrasi yang sehat. Demokrasi secara etimologi diambil dari bahasa demos dan kratos. Kekuasaan berada di tangan rakyat. Maka asas yang seharusnya diberlakukan ialah Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat itu suara Tuhan. Namun, pada kenyataannya, abang-abang di DPR nantinya yang diwakili partainya memberikan batas parliamentary threshold sebesar 4% dan presidensial threshold sebanyak 20%. Maka demokrasi Indonesia bukan berbicara tentang suara rakyat, suara Tuhan, tapi berbicara tentang siapa suara yang berkuasa 4% tersebut, siapa kuasa yang bersuara 20% tersebut, yang nantinya 5 tahun ke depannya lagi akan berpengaruh tentang capres dan cawapres mana yang bakal ditentukan, dan siapa saja yang menjadi pimpinan ketua DPRD. Maka ingat, demokrasi kita bukan berbicara soal kualitas, melainkan soal kuantitas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, abang-abang tadi berbicara tentang bagaimana kita mencerdaskan seorang pemilih. Maka kami juga meminta kepada abang-abang yang mewakili partainya, minta tolong dicerdaskan juga anggota partainya. Jangan melakukan money politik secara terang-terangan di sosial media. Menjauhi nepotisme. Bagaimana mungkin satu keluarga berisi semuanya memegang kekuasaan di daerah-daerah tertentu. Nah, hal di sini ada yang salah. Memang tidak salah secara undang-undang, namun secara moral dia sebagai pejabat. Nah, itu yang perlu kita permasalahkan. Baik, selanjutnya abang-abangku yang terhormat, ada suatu pertanyaan yang menarik. Tadi Bang Tigor bilang bahwa Indonesia akan memasuki 2030 bonus demografi.
Namun pertanyaan saya, bonus demografi untuk mencapai Indonesia emas tidak akan terwujud. Mengapa tidak akan terwujud, abang-abang? Karena pemuda di Indonesia sudah dicandui dengan slot yang dimana atau judi online yang dimana itu diperagakan di parlemen kita oleh anggota DPR kita. Tidak dipungkiri, mungkin di DPRD ada juga, cuman mungkin tidak ketahuan juga. Baik. Selanjutnya ialah bagaimana sosial media yang tidak sangat lemah kontrolnya. Sangat lemah kontrolnya, itu perlu diperbaiki. Dan saya sangat mendukung bahwa abang-abang datang ke kampus-kampus. Sebab mengapa? Menurut kami pemilih di Indonesia ini suaranya suara Tuhan. Artinya satu orang pemilih yang dia berpendidikan SD bakal sama suaranya sama dia yang berpendidikan perguruan tinggi. Maka selayaknya abang-abang beradu gagasan di kampus-kampus. Karena dengan di kampus-kampus kami akan lebih mempertanyakan apa yang gagasan yang abang buat untuk daerah kami, untuk negara kami, untuk provinsi kami. Dan satu kritis lagi dari saya, ialah bagaimana mungkin kami diajarkan cerdas pemilih sementara kepala anggota kita ini tidak cerdas. Mengapa tidak cerdas? Masa kita ini belum masuk masa kampanye, namun spanduk dan balihonya sudah mengotori pohon-pohon kota kami ini. Terima kasih. Terima kasih. Boleh. Berikutnya, penanggap berikutnya ada tanggapan lagi? Ya, boleh. Singkat saja, satu saja mungkin, berhubung keterbatasan waktu kita hari ini. Oke, silakan, langsung saja. Ya, langsung saja, silakan. Mungkin pertanyaan dari saya, Pak. Mic-nya. Mic. Mic-nya. Hidup tuh. Nah. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, calon legislatif itu dinilai dari latar belakangnya, Pak. Mungkin seperti yang saya tahu sendiri, Pak, ada banyak caleg yang notabene itu yang pernah melakukan tindakan pidana, Pak. Ya. Mungkin bisa Bapak koreksi kalau salah. Di Jambi itu ada satu caleg yang pernah melakukan tindakan pidana yang mencalonkan di pemilu, Pak. Ya. Pertanyaan saya, apa pandangan Bapak tentang caleg yang memiliki latar belakang yang pernah melakukan tindakan pidana mencalonkan di pemilu, Pak? Baik. Masih ada tanggapannya? Baik, silakan satu terakhir, singkat saja. Kepada Abang Igor, Mas Sori dan Mas Riza, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa dari banyak tujuan dari setiap partai adalah mencerdaskan pemilih dan agar masyarakat tidak terhasut terhadap berita-berita hoax yang menyebar di masyarakat. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana strategi komunikasi politik itu sendiri di setiap partai yang dibangun untuk mendapatkan dukungan atau kepercayaan dari masyarakat untuk mencegah pemilu yang tidak ada. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu dong teman-temannya. Sebelum tadi Bang Faisal Riza kayaknya ada mau disampaikan, tapi saya mesti ke Bang Ansari dulu. Ini kan prinsip apa namanya fairness kalau istilah Pak Tigor tadi. Baik, gimana Bang menanggapi? Banyak ini kritikan untuk Anda juga ada gitu. Masukan juga ada. Pertama saya tentu sangat bangga sekali di forum di studio kita ini hadir adik-adik mahasiswa ini sudah mulai kritis. Saya rasa kalau hampir separuh aja pemuda Jambi seperti ini, saya yakin money politik nggak bakal laku lagi nih. Kalau mereka pasti kita memberikan pencerdasan juga kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi saya tangkap apa tadi yang dari apa namanya tadi? Itu mungkin bentuk keluh kesah adik kita, dan tentu ini menjadi bahan kajian kita bersama, bahan diskusi kita bersama untuk mengatasi itu gitu kan. Sepertinya apa yang disampaikan oleh adik tadi itu itulah apa adanya sekarang. Yang jelas menjadi tugas kita partai politik, menjadi kita sebagai konsisten juga untuk memperbaiki itu. Itu yang pertama. Tadi katanya ada yang di antara caleg itu yang bermasalah. Bermasalah. Kalau kami dari Partai PAN jelas itu sangat selektif betul untuk mengambil kader-kader kita ataupun dari masyarakat umum untuk dijadikan sebagai caleg. Intinya clear and clean. Tapi masih ada waktu nih sampai tanggal 3 menjelang DCT lagi. Kalau nggak salah kan ada pandangan masyarakat juga kan. Tanggapan masyarakat. Iya, tanggapan masyarakat. Kalau seandainya nanti ada pihak-pihak yang
mengkomplain ataupun memberikan masukan, tentu ini akan menjadi bahan evaluasi kita menjelang tanggal 3 nanti. Nah, ada yang penting tadi, Bang. Ya. Kita bicara ya, kita sepakat bahwa partai politik udah sepakat ini, bahwa kita harus sama-sama mengedukasi pemilih. Berkaitan dengan baliho-baliho dan spanduk-spanduk tadi, Bang. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ini kan pancingan dari partai politik aja. Kebetulan ya itu tadi, dengan adanya spanduk ini ternyata mahasiswa juga kritis. Nah, dengan setelah kritis ini mereka akhirnya Pol PP juga nurunkan sekarang itu kan. Nah, iya. Sebenarnya sebagai pancingan aja itu tuh, bahwa ini menandakan sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu gitu. Tapi semua komit ya untuk menciptakan pemilu yang artinya yang tertib gitu. Komit, tertib, aman, damai itu memang menjadi cita-cita kita bersama. Baik. Kita sudah tahu lah bagaimana kalau seandainya daerah kita itu aman, damai, ya masyarakat juga tetap rukun dalam situasi situasi sekarang, pemilu sekarang, kita jangan sampai mencontoh daerah-daerah lain yang berkonflik berkepanjangan, apalagi seperti luar negeri, wah main bom-boman aja itu kan. Dan tentu harapan kita bukan cuma Jambi lah, seluruh Indonesia. Dan kita sangat bangga, Jambi ini kan termasuk wilayah yang sangat aman di Jambi. Nah, ini yang perlu kita jaga sama-sama, dan itu tidak hanya dijaga oleh pemerintah, partai politik, tapi semua masyarakat juga ikut menyadari itu. Baik, Bang Pasar Riza, menanggapi Bang. Banyak nih kritikan, ada kritikan juga untuk ya Anda yang hari ini duduk di Dewan juga ada. Kita bedakan dulu ya. Saya rasa kalau semua partai tentu tujuannya baik. Ya. Tapi kita dimanapun berada tentu juga ada oknum lah yang tidak baik. Tentu kan ini masing-masing karakter bisa berbeda ya. Tugasnya partai politik salah satunya adalah bagaimana bisa melakukan screening. Ya, bagaimana bisa melakukan pemilihan yang diharapkan ini akan menjadi kader terbaik apabila duduk ya di DPRD apabila terpilih. Nah, kita juga tidak bisa sampai memang kalau setelah dia duduk tentu larangan partai itu jelas. Kalau kami kan di Gerindra ada namanya jati diri Partai Gerindra. Yang itu secara tegas tidak boleh korupsi, tidak boleh melakukan perbuatan melanggar hukum. Saya rasa dibungkusnya dengan masing-masing partai saya rasa sama. Nah, kalau misalnya ada kita bicara oknum yang kemudian main judi slot. Iya, justru dipertontonkan itu kan. Dipertontonkan. Nah, itu kan berarti kan ya tanda petik menurut saya ya memang karena kebodohan dia sendiri gitu loh. Ya, artinya secara wakil rakyat, Anda ingin mengatakan bahwa ini personal. Iya, person. Ya, yang kemudian muncul di situ ya. Kalau menurut kita, kalau secara partai politik saya rasa semuanya sepakat. Baik. Nggak boleh. Negara ini kan melarang judi. Kenapa itu dilaksanakan? Kalau kita bicara lebih dalam lagi, kita bicara lagi aturan-aturannya dari Kominfo, kemudian kenapa bisa ada judi slot segala macam. Tapi aturannya jelas, itu adalah tindakan melanggar hukum. Ya, dan tentu tidak ada partai politik yang mengajarkan tidak ada, dan saya rasa sudah jelas siapa yang melakukan itu melakukan kesalahan, sanksinya tegas, bahkan diberhentikan. Nah, saya agak menarik apa yang disampaikan terkait dengan alat kampanye tadi yang ada di pohon segala macam sosialisasi sekarang ini. Kita bicara dua ya. Satu, kalau kita sudah bicara masuk masa kampanye, itu kita bicara APK, alat peraga kampanye. Di situ berlaku aturan-aturan yang melingkupinya. Tetapi memang calon-calon ini kan bagaimanapun harus mensosialisasikan diri. Nah, saya tentu tidak sepakat kalau misalnya kemudian kalau sebelum masa kampanye itu ada namanya alat peraga sosialisasi. Ya istilahnya saya nih mencaleg ya, jadi semua orang bisa tahu gitu. Nah, tetapi dalam cara yang misalnya kalau mereka sampai kepada mengganggu ketertiban, mengganggu pemandangan, tentu ada unsur pemerintah yang di sana yang bisa melaksanakan penertiban. Nah, itu segera diturunkan. Karena itu sudah hal yang salah. Seperti itu. Tanggapan terakhir, Bang Tigor. Penelpon kita ini, penanggap kita hari ini banyak ini. Saya senang sekali tadi Dito bicara itu. Saya sepakat Dito. Jadi 4% parliamentary threshold itu mengkebiri hak rakyat, suara rakyat. Kalau misalkan ada partai yang cuma 3%, artinya 3% kali sekian partai yang nggak lolos, berapa banyak suara rakyat yang terbuang, yang tidak teraspirasikan, ya, di bangku itu. Kemudian juga presiden threshold 20%. Ini bagian dari partai-partai penguasa untuk membetengi, ya. Ini juga harus kita perbaiki. Mungkin by proses lah. Mungkin maksud senior-senior kita terdahulu menseleksi, ya, bagian dari seleksi untuk calon presiden. Saya sepakat itu. Jadi nggak semua dilepas. Kalau tanpa presidential threshold langsung masuk sebagai calon presiden, ini bahaya juga. Tapi sekarang ini saya lihat pengendalian itu cuma dari elit partai politik. Itu saya sepakat. Jadi mungkin kita sama-sama perbaikilah ke depan. Kemudian
yang saya kaget, Dito, pengertian kalian tentang bonus demografi. Ya, jangan mendedakan itu. Ya, apapun yang terjadi sekarang, justru kita harus peduli. Bonus demografi itu adalah pada saat puncaknya nanti ada 100 angkatan kerja cuma memikul 64 orang beban. Ya. Di saat itulah kita mestinya produktif. Ya, orang yang bekerja lebih banyak, Baik. tapi yang ditanggung sedikit. Baik. Hari ini kita terbalik, 60 yang kerja memikul 100. Baik, baik, Nah, baik. apa jadinya nanti kalau pada saat bonus demografi kita nggak punya lapangan pekerjaan? Baik, baik. Itu perhatian kita. Baik, baik. Jadi bukan bicara judi dan lain segala macam, justru itu saya ingatkan, pemerintah, teman-teman memilih calon legislatif, memilih eksekutif nanti, presiden kita yang memikirkan bagaimana kita merebut momentum bonus demografi tadi Baik. menjadi kemajuan untuk bangsa. Baik, Cina mempersiapkan bonus demografi 30 tahun. Sejak tahun 88 Ya. mereka sudah mempersiapkan, Baik. dan bonus demografi Cina tahun 2017 kemarin. Baik. Puncak demografi Cina sukses mereka. Baik, baik, Ya, baik. itu yang ditiru sama Baik, Indonesia. baik. Mudah-mudahan bisa terjadi. Baik, tentu Ya. kita sampai di kesimpulan bahwa kita semua sepakat untuk menciptakan pemilu damai itu pada intinya. Baik pemirsa, demikian tadi dialog menarik kita dan dialog singkat kita dan sangat menarik begitu. Dan tentu kita berharap adalah bagaimana kita sama-sama berkomitmen untuk menciptakan pemilu damai dan bagaimana partisipasi masyarakat kita terhadap pemilu juga meningkat. Dan di akhir acara saya Doni Yusra undur diri dan tentu kita akan jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di sini.